Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal aidina wal faizin wa adkhalana fi zumrati ibadihil muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim, para ustadz, ustadzah, para sepuh. Yang saya muliakan pula Ketua Yayasan Bias As-Salam Kota Tegal beserta seluruh jajaran pengurus yayasan, segenap kepala sekolah dari playgroup, TK, SD, SMP ya, dan seluruh jajaran ustadz-ustadzah yang saya hormati, yang saya banggakan, dan segenap wali santri, hadirin hadirat semuanya, mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang ini kita bisa bermuajahah. Saya yakin di sela kesibukan Bapak Ibu sekalian yang mestinya bersama keluarga menyempatkan hadir di sini, insya Allah Allah beri pahala yang berlipat, insya Allah. Salawat dan salam semoga terus tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang perintahnya mari kita ikuti, kita laksanakan, yang larangannya ayo kita tinggalkan, yang perjuangannya mari kita lanjutkan, yang risalahnya mari kita dakwahkan, dan keteladanannya kita ikuti, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau begitu kita pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaat, dan kelak mudah-mudahan bisa bertemu bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mohon maaf karena agak terlambat. Qadarullah hari ini memang lagi banyak acara. Mohon maaf, ini acara keempat saya siang ini. Jadi subuhnya di Pepedan, kemudian jam 6:30 walimah di Kademangaran. Ini tadi jam 10 sampai 11 ngisi pelantikan pengurus daerah pelajar Islam Indonesia. Kebetulan ketuanya anak sendiri dan alumni Bias juga ya. Jadi terima kasih Bias ya, sehingga anak saya paling tidak bisa sampai di level ini, dan alhamdulillah bisa ke sini ya. Insya Allah nanti jam 2 wisuda TPQ di Bumi Harja,
Nanti jam 4 halal bihalal PKK di Desa Kajen ya. Jadi ya lumayan lah ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ketua Yayasan, Ustadz Ustadzah dan hadirin sekalian. Niki sampun sami dahar nopo dereng? Sampun ya. Berarti sampai jam kalih mboten napa-napa nggih. Mboten. Saya nggak suka lama-lama kalau ngisi pengajian ya. Yang penting walaupun sebentar dilaksanakan. Baik, temanya banyak saudara, banyak rezeki ya. Banyak silaturahim, banyak insya Allah rezeki. Karena memang sudah ada dalilnya. Kata Rasulullah, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen diluaskan rezekinya, pengen dipanjang berkahkan usianya, maka sambunglah persaudaraan, silaturahim. Karena temanya banyak saudara banyak rezeki, saya potong setengah hadis saja. Tentang usia tidak saya bahas, tapi tentang rezeki saja dulu, karena waktu juga terbatas ya. Kalau dipotong hadisnya berarti man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi, siapa yang pengen diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka bangunlah persaudaraan. Pengen rezekine kathah napa mboten Bapak Ibu? Pengen? Kayaknya sing jawab papat tok ya. Barangkali malaikatnya lewat kan dicatat, oh si A si B. Bisa maning pengen rezekine jembar napa mboten? Nah, malaikatnya wis balik ya. Baik. Dari kata hadis tadi, yang pengen dipanjangkan usianya, yang pengen diluaskan rezekinya dan panjang usianya, maka jalin silaturahim. Mafhum muwafaqahnya, makna implisit di dalamnya begini. Kalau cara berpikir, mindset, sikap, perilaku, karakter, bahkan kebiasaan kita adalah kebiasaan yang merekatkan persaudaraan, insya Allah rezekinya diluaskan. Sebaliknya kalau mindset, sifat, karakter dan habits kita adalah sifat karakter orang-orang yang meretakkan persaudaraan, maka rezeki kita sempit ya. Maka ayo kita evaluasi, kita ini lebih cenderung suka melihat orang bersaudara, suka merekatkan persaudaraan, atau sifat-sifat kita justru seringkali membuat hancurnya kebersamaan. Saya tanya ibu-ibu ya, angger anak tanggane tuku motor anyar, ibu-ibu mesem apa menjep? Kalau mesem insya Allah karakternya merekatkan persaudaraan, tapi angger menjep meretakkan. Maka kalau pengen diluaskan rezekinya, yang karakter-karakter yang tidak merekatkan persaudaraan harus dihilangkan dari diri kita. Kalau karakter itu masih ada, itu sama artinya kita menghalangi, membatasi rezeki kita sendiri. Nah, contoh karakter yang meretakkan persaudaraan itu satu, al-hirs, rakus, serakah. Serakah itu bahkan lebih bahaya dari pelit.
angger pelit niku tidak mau berbagi miliknya, tapi nggak mengambil punya orang, itu pelit. Ya. Ana sih wong sing kaya kue, ya, karena dia nggak mau kecorok, ya dia nggak mau nyorok ana wong sing kaya kue. Ya. Tapi kalau serakah, yang punya dia nggak mau dibagi, yang punya orang diambil. Ini serakah. Hadirin yang dirahmati Allah, serakah ini lambat laun juga menghancurkan rezeki kita. Serakah itu akarnya adalah orientasi yang terlalu kuat terhadap dunia, terutama harta. Nah, maka orang yang terlalu kuat orientasinya kepada harta, hakikatnya dia membatasi rezekinya sendiri. Gimana penjelasannya Ustadz? Begini, rezeki itu kan bukan hanya harta. Maka para ahlun nuhat itu ahli bahasa, ahli nahwu, itu paling tidak menyampaikan ada dua kata yang sama, ada dua sinonim dari kata ar-rizku atau rezeki. Nah, yang pertama, ar-rizku huwa al-ata'u. Rezeki itu adalah al-ata'u, pemberian Bapak Ibu, gift dari Allah. Maka kata ulama, fakullu ma yu'tihillahu li'ibadihi fahuwa rizku. Everything has given by Allah for us, that is rezeki. Ya. Coba ulangi. Ya. Angel, ya. Yang benapalane rong minggu. Maka pahamilah, semua yang Allah berikan kepada kita itu rezeki, bukan hanya harta, ya, bukan hanya uang, not only money saja. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua yang Allah berikan, kulluma, everything, baik yang melekat di badan maupun yang tidak, baik yang kelihatan, yang visible maupun yang tidak kelihatan. Contoh oksigen, ya. Baik yang tangible, yang bisa dihitung, atau yang intangible. Semua itu rezeki. Mohon maaf, tadi bisa bangun tidur rezeki nopo sanes? Rezeki. Sing bablasan apa ora? Oke, yang bablas ora tani. Tadi pagi mohon maaf bisa buang air kecil rezeki mboten? Bisa berwudu bersih-bersih dengan air yang bersih dan melimpah rezeki mboten? Masya Allah hadirin, kalau kita sadar itu, maka kita akan faham bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang terlewat tanpa rezekinya Allah. Kalau kita paham itu, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, nggak ada satu detik pun yang terlewat tanpa rezekinya Allah. Bahkan tidur itu sendiri juga rezekinya Allah. Ada nggak orang yang ngantuk tapi nggak bisa tidur? Ada. Biasanya cicilannya kegedean ya. Kalau paham begitu, yang ada cuma rasa syukur, ya Allah, nggak ada yang terlewat tanpa rezekinya Allah. Tapi kalau orang terlalu kuat orientasinya pada harta, maka dia akan melupakan rezeki-rezeki Allah yang lain, yang akhirnya kurang syukurnya, banyak kufurnya. Kalau kurang syukur, gede kufurnya, maka rezekinya ya terbatas. Tapi kalau gede syukurnya, Allah tegas mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang kedua, kenapa orang yang terlalu kuat orientasi kepada harta membatasi rezekinya sendiri? Karena ketika kita terlalu kuat orientasi kepada harta, maka upaya untuk
mengupgrade nikmat dan rezeki-rezeki Allah yang lain menjadi tidak ada. Banyak kan orang yang karena mencari harta lupa cari ilmu, padahal ilmu jauh lebih penting dari harta. Lupa kalau sholatnya saja belum benar, lupa kalau baca Qur'annya belum fasih, mana yang gunna, mana yang ikhfa, mana yang idgham bi gunna, mana yang idgham bila gunna, mana yang majais munfasil, yang wajib mutasil, mad arid disukun dan lain-lain. Kita belum tahu. Kita sibuk cari harta, maka bacaan sholatnya belum sempurna, baca surat dan al-fatihahnya belum fasih. Kalau kemudian dinilai sholatnya nilainya 6,5, kira-kira doanya mustajabah enggak? Tapi kalau sholatnya bagus, khusyuk, apalagi paham yang dia baca, ya, insya Allah sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, doanya diijabah oleh Allah. Seringkali karena orientasi terlalu kuat terhadap harta, lupa ilmu. Ilmu lebih manfaat, lebih bermakna dari harta. Bahkan ilmu sangat bisa menghasilkan harta. Banyak orang yang orientasi terlalu kuat terhadap harta, lalu kemudian melupakan kesehatan. Akhirnya punya uang tapi sudah nggak boleh makan apa-apa. Anak ya sini gue ya, iya pan mangan sate ditampak dan sing wadon tangan kolesterol. Nah, pan nginum teh ora oli, ya. Mangan kacang asam urat. Ya. Milih di gajinya 100 juta tapi mangane ora enak, apa gajinya 2 juta tapi mangane enak? 100 juta mangane enak, bisa asal orientasinya ilmu dulu, nanti hartanya ngikut kan gitu. Lupa kesehatan. Ada orang yang karena orientasinya terlalu kuat kepada harta, lupa harga diri, lupa marwah, lupa kepercayaan orang lain, dia lupakan. Karena pengen dapat harta, bisnis, manipulasi, jadi pejabat, korupsi dan lain-lain. Akhirnya orang percaya nggak? Dia kehilangan yang luar biasa, kepercayaan orang kepadanya. Kalau sudah nggak percaya, kalau sudah nggak dipercaya, susah sudah. Arep utang ya lah kasih gelem ngasih hutang. Ya karena orang nggak percaya. Daftar kerja ya nggak dipercaya. Karena terlalu kuat orientasi kepada harta. Karena terlalu kuat orientasi kepada harta, bahkan orang kadang-kadang lupa terhadap persaudaraan. Maka hakikatnya ketika kita rakus, orientasi kita terlalu kuat kepada harta, maka hakikatnya kita sedang menghalangi rezeki kita sendiri. Yang kedua, saya kasih contoh lagi, yang merusak persaudaraan otomatis juga menghalangi rezeki kita. Yang kedua, misalnya sifat hasud, iri, dengki. Saya pengen mencoba menjelaskan lebih dalam tentang hasud ini, karena ini banyak dimiliki orang. Tadi ngarana tanggane mobil anyar menini dongeng tuyule pira, kan repot ya. Tadi ulama ahli bahasa tadi kan saya sampaikan ada 2 kata padanan atau sinonim dari ar-rizqu, rezeki. Yang pertama tadi al-ata'u, pemberian. Yang kedua ar-rizqu huwa al-haddu, rezeki adalah bagian, jatah. Kalau orang Jawa bilang dum-duman, ya. Jatahnya Pak Mul nggak akan ketukar untuk saya, ya. Maka saya sampai sekarang nggak bisa jadi ketua yayasan bias, nggak bisa. Hadirin rahimakumullah, jatahnya saya tidak akan ketukar sama Pak Mul.
Kalau Pak Mul ngasih saya, yaitu jatah saya lewat tangannya beliau. Karena rezeki itu jatah masing-masing, jangan suka membandingkan dengan orang lain. Iri, hasud akan membatasi rezeki kita sendiri. Hadirin, dulu ada seorang bapak-bapak kecemplung sumur. Dia berteriak-teriak, alhamdulillah ada yang dengar dan ditolong selamat. Setelah selamat, sang bapak ini agak lemes. Akhirnya yang nolong pulang ke rumah mengambil kurang lebih segelas air susu untuk sang bapak tadi. Dikasihkan air susu itu dan singkat cerita diminum, alhamdulillah agak segeran. Setelah sekian waktu mulai baikan, seger lagi. Yang nolongin tanya, tadi ceritanya kok bisa kecemplung gimana? Nah, ini sang bapak menjawab, iya tadi saya dari sini, terus saya begini-begini sambil dipraktekin. Lah kok kecemplung lagi. Nah, harusnya nggak usah dipraktekin, diceritakan saja. Ketika kecemplung yang kedua, sudah lemes, ditolong sudah nggak kuat dan meninggal dunia. Lalu malaikat menanyakan kebijakan Allah ini, kebijaksanaan Allah kok begini. Malaikat bilang, cara wong Tegal ya Allah, angger pan mati bisa nendadak kecemplungnya pindo. Ya. Sing pertama kan wis selesai mati. Kenapa harus kecemplung dua kali? Maka Allah menjawab, ketika kecemplung yang pertama masih ada jatah rezekinya segelas air susu yang belum aku berikan padanya. Maka kita nggak mungkin mati kalau rezeki kita belum tuntas Allah berikan. Maka nggak usah lihat orang lain, nanti munculnya iri. Dalam hadis disebutkan, innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Hasud itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar, cepat sekali. Dalam literatur klasik yang kadang saya baca, yang dimaksud hadis itu, hasud itu menggugurkan pahala-pahala amal kita. Tapi kalau boleh saya maknai lebih dalam, lebih kekinian, hasud itu juga akan menenggelamkan potensi positif pada diri kita. Saya kasih contoh. Misalnya saya buka toko, ya, di pinggir jalan, laris. Setelah sekian lama ada toko baru di tempat yang berdekatan, jualannya sama, laris, bahkan lebih laris dari toko saya. Kira-kira saya iri nggak? Kalau saya iri, selesai sudah. Barang anak toko nekae, sawise kae toko buka, tokoku omsetnya jadi turun, menyalahkan dia. Tapi kalau orang positif, ya, kalau orang hasud tadi, yang dia lakukan apa? Mencari-cari jeleknya kompetitor, sampai dia lupa bahwa seharusnya yang dia lakukan bukan itu, tapi mencari kekurangan diri lalu upgrade kemampuan diri. Kalau positif, dia akan mengatakan ini waktunya Allah, ya, mentreatment saya untuk naik level bisnis saya. Kira-kira begitu. Oke, tempatnya sama, berdekatan, barangnya sama, harganya sama, tapi saya harus menang kualitas. Oke, tempatnya sama, barangnya sama, harganya sama, kualitasnya sama. Oke, saya harus menang servisnya, pelayanannya. Senyum saya harus lebih lebar 5 cm, misalnya, ya. Oke, harganya sama, tempatnya sama, kualitasnya sama, standarnya sama, tempatnya jejer. Saya harus menang viral medsosnya. Kira-kira kan begitu.
maka muncul potensi-potensi yang terbarukan dari diri kita. Tapi kalau kita hasud, kita sibuk mencari kejelekannya, tenggelam sisi positif pada diri kita. Nah, yang terakhir 3 saja. Yang sering merusak persaudaraan tentu adalah kesombongan, ya. Yang merekatkan ya rendah hati. Ayo terus menempa diri, dipaksa tetap rendah hati, tetap rendah hati. Makin kaya harus makin rendah hati, makin pintar harus makin rendah hati. Nanti kayanya naik, pinternya naik insya Allah. Tapi kalau kayanya, pinternya, jabatannya kok berbanding lurus naiknya dengan kesombongan, nanti jatuh bareng-bareng. Makanya nggak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Buktinya Fir'aun, Korun, sombong. Nggak ada orang yang suka sampai hari ini. Buktinya apa? Tidak ada orang tua sing anaknya lahir dimain nama Fir'aun laka. Padahal Fir'aun kan raja ya. Ada Raja Alexander, ada anak namanya Alexander. Fir'aun talaka, bukan pengennya coba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah sombong kalau pengen bahagia, karena sombong gak kompatibel sama surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji dzarrah dari sombong. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau baju saya, sepatu saya bagus, saya sombong tidak? Rasul mengatakan, innamal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah kriterianya 2, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Panjenengan melakukannya munduk-munduk, ngendikane basa krama inggil, tapi nggak mau sholat, sombong betul? Sombong. Sawang sule panjenengan sholatnya khusyuk, tahajudnya rajin, tapi suka ngece merendahkan orang lain, sombong betul? Sombong. Maka hadirin rahimakumullah, boleh bajunya necis, rambutnya klimis, sepatunya kinyis-kinyis, kulitnya kumisnya tipis, dompetnya aja tipis ya. Monggo panjenengan naik Mercy boleh, asal zakatnya sudah dikeluarkan, sedekahnya diberikan. Monggo naik Mercy, dan jangan ngece yang naik angkot misalnya. Naiknya Mercy, jalannya halus, dia ngebut, di pinggir jalan ada ibu-ibu, dia langsung riting kiri, dia berhenti, ibu-ibu digandeng, dibantu diseberangkan. Sombong betul? Enggak. Sang ibu-ibu marah, bisa nyong digawa mene sih pak, kalau ngerewangin jenengan ibu, tak ngerewangin nyebrang ngapunten, kena nyong nembe ajuk mana gawa mene maning. Saking seneng. Baik ya, pada akhirnya hadirin, mudah-mudahan puasa kita mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin peduli dengan sesama, yang pada akhirnya kita menjadi orang yang punya banyak makna. Suatu hari Umar bin Khattab menangis, dibikin nangis sama Abu Bakar. Abu Bakar memang suka bikin orang nangis. Sahabat yang luar biasa Abu Bakar ini, bukan karena jahatnya, tapi karena extraordinary-nya beliau. Habis subuh, Umar bin Khattab lihat Abu Bakar nggak langsung pulang, tapi mampir di sebuah rumah reot. Ya kurang lebih setengah jam, kemudian keluar terus pulang. Esok harinya begitu terus berhari-hari, sampai Umar penasaran, ini yang diparani Abu Bakar siapa, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Suatu hari Abu Bakar keluar dari rumah itu, Umar langsung masuk menyelinap. Umar tanya sama penghuni rumah, yang di situ adalah seorang ibu tua, lumpuh, sudah buta, hanya bisa mendengar dan melihat, hanya bisa mendengar dan berbicara. Umar bertanya, apakah Anda tahu siapa orang yang setiap hari ke sini, yang barusan keluar tadi, dan apa yang dia lakukan? Sang perempuan tadi mengatakan,
demi Allah saya tidak kenal beliau, tapi setiap hari beliau kesini merapikan, membersihkan rumah saya, lalu memberi makan saya, lalu pamit pulang, begitu saja setiap hari. Umar bin Khattab nangis dan kemudian mengatakan, Abu Bakar, siapapun khalifah nanti setelah engkau berat sekali, karena engkau telah memberikan yang untuk masyarakat. Berat jadi khalifah setelah Abu Bakar. Ya. Abu Bakar sudah memberikan standar pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan apapun jabatan yang kita miliki, amanah yang kita miliki hari ini, membuat orang-orang setelah kita berat untuk mengikutinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa ya Ghaffar ya Ghafur faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, Pak Mul dan ustaz-ustazah semua. Barangkali selama bergaul juga Bapak Ibu semua ada salah dan khilaf saya, mohon dimaafkan ya. Insya Allah kalau ada salah Bapak Ibu ini juga saya sampaikan, saya maafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.